Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita berjumpa lagi pada pelajaran matematika kelas 5, pelajaran 3, satuan panjang dan satuan waktu. Perhatikan satuan panjang berikut ini. Di dalam tangga satuan panjang, tangga teratas atau tangga tertinggi adalah kilometer disingkat dengan huruf km. Tangga di bawahnya hektometer disingkat dengan hm. Tangga selanjutnya dekameter disingkat dengan dam. Tangga berikutnya meter disingkat dengan m. Tangga di bawahnya meter, di situ adalah desimeter disingkat dengan huruf dm. Tangga berikutnya sentimeter disingkat dengan huruf cm, dan tangga yang terbawah milimeter disingkat dengan mm. Perhatikan anak-anak, setiap turun satu tangga maka dikalikan dengan 10. Kalau turun tangga berikutnya dikali lagi dengan 10. Begitu juga dengan kalau naik. Di situ misalnya dari milimeter ke sentimeter, maka dibagi dengan 10. Kemudian kalau naik lagi, dibagi lagi dengan 10. Perhatikan contoh pada satuan panjang berikut. 4 km akan kita ubah ke dalam satuan meter. Jadi caranya perhatikan di situ angka 4 kita tuliskan dulu. Kemudian kita lihat ke dalam tangga satuan panjang, kilometer kita ubah ke meter. Perhatikan di situ dari satuan panjang kilometer turun ke hektometer dikali 10, kemudian turun lagi ke dekameter dikali 10, turun lagi ke meter dikali 10, sehingga di situ angka 10-nya sebanyak 3 kali ya, artinya 10 dikali 10 dikali 10, sehingga di situ 4 kali 10 kali 10 kali 10. 4 kita turunkan dikali 10 kali 10 kali 10 hasilnya 1000, sehingga 4 kali 1000 sama dengan 4000. Jadi hasil dari 4 km kita ubah ke dalam satuan meter adalah 4000 meter. Contoh berikutnya, 3,7 meter akan kita ubah ke dalam satuan sentimeter. Perhatikan anak-anak, 3,7 meter di situ kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Jadi 3,7 itu artinya 37/10. Berikutnya perhatikan, di tangga satuan meter akan kita ubah ke sentimeter. Jadi dari meter ke dm atau ke desimeter dikali 10, kemudian dari dm ke cm dikali 10. Perhatikan di situ 37/10 kita kalikan dengan 10, kita kali lagi dengan 10 karena ada turun 2 tangga ya anak-anak, sehingga 37/10 dikali 100. 100 itu didapat dari 10 kali 10 ya. 37/10 kali 100 hasilnya 3700/10 cm. Jadi hasilnya adalah 370 cm. Jadi 3,7 meter kalau kita ubah ke dalam satuan sentimeter hasilnya adalah 370 cm. Lanjut ke contoh berikutnya. Di situ 4/3/5 hektometer akan kita ubah ke dalam satuan dekameter atau dam. 4/3/5 kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Caranya adalah 4 dikali 5 hasilnya 20 ditambah 3 sehingga menjadi 23/5. Perhatikan anak-anak, dari satuan hektometer kita ubah ke dekameter, turun satu tangga, sehingga di situ kita kalikan dengan 10
dekameter ya. 23/5 kali 10 dekameter hasilnya adalah 230/5 dekameter. Kemudian kita bagi 230 dibagi 5 hasilnya adalah 46 dekameter. Jadi hasil dari 43/5 hektometer jika diubah ke dalam satuan dekameter hasilnya adalah 46 dekameter. Lanjut ke contoh berikutnya yaitu 7.500 cm akan kita ubah ke dalam satuan meter. Perhatikan di situ 7.500 kita tuliskan dulu. Kemudian dari satuan sentimeter kita ubah ke meter. Perhatikan di situ sentimeter ke meter, di situ kita bisa lihat naik 2 tangga ya anak-anak ya. Sehingga cm ke dm itu dibagi 10, kemudian dari dm ke meter dibagi 10. Sehingga 7.500 dibagi 10 hasilnya 750. Kemudian 750 kita bagi lagi dengan 10 meter, hasilnya ketemu 75 meter. Lanjut ke contoh berikutnya yaitu 180 mm akan kita ubah ke dalam satuan desimeter. 180 kita tuliskan dulu, kemudian dari milimeter ke desimeter dia naik 2 tangga ya anak-anak. Jadi dari milimeter ke sentimeter dibagi 10, dari sentimeter ke desimeter dibagi 10. 180 kita bagi dengan 10 hasilnya 18, kita bagi lagi dengan 10 dm hasilnya adalah 1,8 dm. Jadi 180 mm kalau kita ubah ke dalam satuan desimeter hasilnya adalah 1,8 desimeter. Ya, perhatikan di sini contohnya yang berikutnya agak panjang ya anak-anak. Jadi 5 hektometer kita tambahkan dengan 13 dekameter, kita kurangkan dengan 200 cm, hasilnya kita ubah ke dalam satuan meter. Perhatikan angka 5 kita tuliskan, kemudian kita lihat dari hektometer menuju ke meter turun 2 tangga ya. Jadi kita kalikan dengan 100. 100 itu didapat dari 10 dikali 10 ya. Ditambah dengan 13 dekameter kita ubah ke dalam meter. Jadi 13 kita tulis dulu, kemudian dari dekameter ke meter turun 1 tangga. Jadi dikalikan 10. Selanjutnya 200 cm akan kita ubah ke dalam meter. Perhatikan angka 200 kita turunkan, kemudian dari sentimeter naik 1 tangga menuju ke dm atau desimeter, maka dibagi 10, kemudian naik lagi dibagi 10. Kemudian kita turunkan hasilnya di situ 5 dikali 100 hasilnya 500 ditambah 13 kali 10 hasilnya 130 dikurang 20 dibagi 10. Perhatikan di situ 500 ditambah 130 hasilnya 630 dikurangi 20 dibagi 10 hasilnya 2. Sehingga hasil dari 5 hektometer ditambah 13 dekameter dikurang 200 cm hasilnya adalah 628 meter. Berikutnya yaitu mengenai satuan waktu. Satuan waktu yang akan kita pelajari di sini yaitu jam, menit, dan detik. Ya, sebetulnya masih banyak satuan waktu yang lain ya. Ada lustrum, ada windu, kemudian ada dekade dan lain-lain. Namun kita saat ini belajar satuan waktu mengenai jam, menit, dan detik dulu ya. Perhatikan pada satuan waktu di sini
dari jam ke menit, kalau turun dikalikan dengan 60. Jadi kalau turun satu tangga itu dikalikan 60. Kalau pada satuan panjang tadi satu tangga dikali 10, tapi kalau pada satuan waktu agak beda ya. Jadi satu tangga itu dikali 60 kalau turun satu tangga. Sedangkan kalau naik satu tangga dibagi dengan 60. Coba perhatikan di sini contoh yang Ibu berikan. 3 jam akan kita ubah ke dalam satuan detik. Perhatikan anak-anak, angka 3 kita tulis dulu. Kemudian kita lihat jam ke detik. Jadi dia turun 2 tangga. Sehingga dari jam ke menit dikali 60. Kemudian dari menit ke detik dikali 60. Perhatikan di situ. 3 dikali 60 hasilnya 180. Kita kalikan lagi dengan 60 detik sehingga hasilnya 10.800. Jadi hasil dari 3 jam kalau kita ubah ke dalam satuan detik adalah 10.800 detik. Contoh berikutnya, 4,2 menit akan kita ubah ke dalam satuan detik. Perhatikan anak-anak, 4,2 kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa menjadi 42/10. Kemudian dari satuan menit ke detik kita kalikan dengan 60. Jadi 42/10 dikali dengan 60 detik hasilnya adalah 252 detik. Jadi di sini 60 dengan 10 bisa kita ringkas. Jadi 60 dibagi dengan 10 itu hasilnya 6. Sehingga 42 dikalikan dengan 6 hasilnya 252 detik. Contoh berikutnya, 2/3/5 jam akan kita ubah ke dalam satuan menit. 2/3/5 kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa hasilnya 13/5. Kemudian dari satuan jam kita ubah ke dalam menit dikali dengan 60. 13 dikali 60, 780, kita bagi dengan 5 menit, maka hasilnya adalah 156 menit. Jadi 2/3/5 jam jika diubah ke dalam menit hasilnya 156 menit. Contoh berikutnya, 540 detik akan kita ubah ke dalam satuan menit. Kita tuliskan dulu 540, kemudian dari satuan detik, kemudian kita ubah ke dalam menit, maka kita bagi 60. Jadi 540 dibagi 60 menit, hasilnya adalah 9 menit. Lanjut ke contoh berikutnya. 9.000 detik akan kita ubah ke dalam satuan jam. Ya, perhatikan 9.000 kita tuliskan dulu. Kemudian dari detik menuju ke jam, jadi ada 2 tangga naiknya sehingga kita bagi 60, bagi lagi dengan 60. 9.000 dibagi 60 hasilnya 150, kita bagi lagi dengan 60 jam sehingga hasilnya adalah 2,5 jam. Perhatikan contoh berikutnya anak-anak. 4 jam dikurang 1800 detik ditambah 3 menit sama dengan titik-titik menit ya. Perhatikan 4 jam berarti 4 kita kalikan dengan 60 karena di situ yang diminta adalah dari satuan jam menuju ke menit. Kemudian dikurangi 1800 detik kita ubah ke dalam menit, naik 1 tangga sehingga dibagi dengan 60, kemudian ditambah dengan 3 menit ya, karena di situ sudah sama sehingga 3 menitnya tetap. Kalau sudah, kita hitung 4 dikali 60 hasilnya 240, dikurangi 1800 dibagi 60 hasilnya 30, ditambah dengan 3 menit. 240 dikurangi 30 hasilnya 210, kemudian ditambah dengan 3 menit sehingga
Hasilnya adalah 213 menit. Perhatikan contoh berikutnya anak-anak ya, ini memang agak panjang ya. Jadi 2 jam 15 menit 23 detik akan kita jumlahkan dengan 1 jam 12 menit dan 15 detik. Kita hitung dari belakang, 23 ditambah dengan 15 ya. Seperti penjumlahan biasa, 3 ditambah 5, 8, 2 tambah 1, 3. Kemudian untuk menitnya, sama di situ, 5 kita jumlahkan dengan 2, hasilnya 7, 1 jumlahkan dengan 1, hasilnya 2. Kemudian untuk jam, 2 ditambah 1, hasilnya 3. Sehingga hasil dari penjumlahan satuan waktu di atas adalah 3 jam 27 menit dan 38 detik. Perhatikan contoh berikut ya anak-anak. 5 jam 54 menit 36 detik akan kita jumlahkan dengan 3 jam 25 menit 29 detik. Kita hitung di situ. 6 ditambah 9 hasilnya 15, kita tuliskan 5, kemudian nyimpan 1. 1 ditambah 3 ditambah 2 hasilnya 6. Kemudian 4 kita jumlahkan dengan 5 hasilnya 9. 5 kita jumlahkan dengan 2 hasilnya 7. 5 ditambah 3 8. Perhatikan anak-anak, 65 detik. Itu artinya dia melebihi 1 menit ya. Sedangkan 1 menit itu nilainya 60. Sehingga di situ kita tuliskan angka 5, kemudian yang 60-nya itu kita ubah ke dalam satuan menit ya. Jadi 60 detik nilainya sama dengan 1 menit ya. Kita tambahkan ke angka 9. Jadi 1 ditambah 9 hasilnya 10, nyimpan 1, 1 ditambah 7 hasilnya 8, kemudian angka 8 jamnya tetap. Perhatikan untuk detiknya di situ sudah pas ya. Ya kita ubah yang untuk menitnya. Kenapa kita ubah? Karena 80 menit itu nilainya lebih dari 1 jam ya. Jadi untuk mengubah ke dalam satuan jam, maka menitnya kita kurangi dengan 60. Jadi 60 menit itu nilainya sama dengan 1 jam ya. Jadi 80 kita kurangkan dengan 60 tadi, hasilnya ketemu 20. Sedangkan yang 60-nya kita ubah ke dalam 1 jam. Sehingga 1 ditambah 8 hasilnya 9. Jadi penjumlahan dari 5 jam 54 menit 36 detik ditambah 3 jam 25 menit 29 detik hasilnya adalah 9 jam 20 menit 5 detik. Contoh berikutnya kita belajar pengurangan satuan waktu. Contohnya 2 jam 35 menit 43 detik kita kurangkan dengan 1 jam 10 menit 15 detik. Perhatikan anak-anak, 3 dikurangi 5 tidak bisa, maka kita ngambil angka di depannya ya. Kita ambil 1 sehingga menjadi 13. Dikurangi 5 hasilnya 8. Karena tadi diambil 1 maka tinggal 3. 3 kita ambil 1 hasilnya 2. Kemudian untuk yang menitnya 5 dikurangi 0 hasilnya 5. 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Sedangkan untuk jam 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Sehingga hasil dari pengurangan satuan waktu di atas adalah 1 jam 25 menit 28 detik. Contoh berikutnya 4 jam 36 menit 24 detik kita kurangkan dengan 2 jam 43 menit 35 detik. Perhatikan anak-anak, 24 kalau kita kurangkan dengan 35 itu tidak cukup
maka kita harus mengambil 1 menit ya. 1 menit itu nilainya adalah 60 detik. Sehingga 60 kita tambahkan 24, hasilnya adalah 84 ya. Perhatikan angka yang 84 baru kita kurangi dengan 35 ya. 4 dikurangi 5 nggak bisa, maka ngambil 1 dari angka 8, kita ambil 1 sehingga di situ 14 dikurangi 5 hasilnya 9. Kemudian 7 dikurangi 3 hasilnya 4. Perhatikan anak-anak, tadi 36 menit sudah diambil 1 menit sehingga hasilnya tinggal 35 ya. Kemudian 35 kita ambil dengan 43 nggak bisa, maka kita ngambil 1 jam. Kita ambil 1 jam. 1 jam itu nilainya adalah 60 menit. Sehingga 60 menit kita tambahkan dengan 35, hasilnya adalah 95. Perhatikan angka yang 95 kita kurangkan dengan 43. 5 dikurangi 3 hasilnya 2, 9 dikurangi 4 hasilnya 5. Sedangkan untuk yang jam, tadi karena sudah diambil 1 tinggal 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Sehingga hasil pengurangan dari satuan waktu di atas adalah 1 jam, 52 menit, 49 detik. Demikianlah anak-anak penjelasan dari Ibu tentang satuan panjang dan satuan waktu. Semoga kalian semuanya tetap semangat dalam belajar. Jika masih mengalami kesulitan, maka kalian bisa bertanya kepada Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.